Yang juga menjadi sorotan di Kompas Malam, Saudara, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly menyebut maraknya kasus narkotika menjadi salah satu penyebab lapas di Indonesia melebihi kapasitas. Menkumham pun mengusulkan alternatif sanksi pemakai narkoba agar direhabilitasi saja. Jika pemerintah bisa menyelesaikan permasalahan narkoba, Menkumham menyebut bisa menghemat pengeluaran negara. Setiap tahun untuk biaya makan narapidana, negara mengeluarkan dana sebesar 1,8 triliun rupiah. Berdasarkan survei, menurut Yasona ada 4 juta penyalahguna narkotika di Indonesia. Selain sosialisasi, upaya pemberantasan narkotika berupa rehabilitasi bagi pemakai. Sementara itu untuk bandar dan juga kurir tentu saja harus dihukum penjara. Untuk tetap berada di depan. Halo semuanya, sudah melihat berita yang tadi, ternyata kasus narkotika di Indonesia sangat tinggi ya. Jika hal tersebut terus dibiarkan, tentu akan merusak masa depan bangsa. Makanya kita harus melakukan langkah pencegahan terhadap narkotika. Sebelum itu, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu informasi mengenai narkotika. Nah, pada kesempatan kali ini, narkotika yang akan kita jelaskan adalah morfin. Selamat menyaksikan. Pertama adalah struktur kimia dari morfin. Ini adalah struktur kimia dari morfin. Rumus kimia dari morfin adalah C17H19NO3. Nama iupaknya adalah 4R, 4AR, 7S, 7AR, 12BS, 3-metil, 2,4, 4A, 7, 7A, 13, heksahidro, 1H, 4, 12, metanobenzofuro, 3, 2E, isoquinoline, 7, 9 diol. Massa molarnya adalah 285,34 gram per mol. Memiliki titik lebur 255 derajat Celcius, lalu titik didihnya adalah 254 derajat Celcius. Dengan nomor CAS 57272. Kita, sebagai manusia yang bakal sehat, tentu tahu bahaya dari penggunaan morfin. Sebab penggunaan morfin selalu membawa dampak buruk bagi tubuh manusia. Dampak dari morfin bagi kesehatan manusia yaitu menyebabkan mual muntah, mudah mengantuk, berkeringat tanpa henti, merasakan sakit pada otak karena morfin menyerang saraf di otak, membuat suasana hati mudah berubah-ubah dan tidak nyaman, timbulnya insomnia, kinerja otot akan melemah, meningkatnya rasa nyeri di tubuh, dan membuat metabolisme di tubuh melambat, bahkan dapat berujung pada kematian. Meskipun begitu, percaya atau tidak percaya, morfin memiliki banyak manfaat bagi dunia medis. Salah satunya yaitu menghilangkan rasa nyeri dengan intensitas sedang hingga parah. Namun, penggunaannya tidak boleh sembarangan dan harus tetap di bawah pengawasan dan izin dari dokter. Berikutnya adalah proses mekanisme morfin di dalam tubuh manusia. Proses mekanisme morfin di tubuh manusia dimulai dari reseptor opioid mu berwarna coklat yang memiliki beberapa bagian penting, yaitu sebagai daerah untuk mengikat molekul morfin. Pertama, protein di dalam tubuh memiliki daerah pengikatan fenol dan mengingat struktur kimia morfin sendiri memiliki cincin benzena dengan molekul oksigen dan hidrogen. Protein tubuh juga memiliki daerah pengikatan nitrogen tersier, kemudian protein juga memiliki wilayah pengikatan anionik. Bagian atas adalah 7 reseptor transmembran yang berpasangan dengan G-protein. Khususnya adalah reseptor opioid mu. Bagian tengah transmembran memiliki enzim adenilase siklase dengan tujuan mengubah ATP menjadi AMP siklik. Pada bagian kanan terdapat saluran kalium yang biasanya dihambat oleh AMP siklik. Morfin akan mengikat reseptor opioid, GPCR atau reseptor yang terhubung dengan protein G. Terdapat jenis subunit GPCR, yaitu subunit beta dan subunit gamma. Subunit beta dan gamma akan membuat subunit alfa menjadi pasif. Subunit alfa tanpa beda karena subunit alfa adalah protein G penghambat. Ketika morfin mengikat dan mengaktifkan reseptor opioid GPCR alfa, maka GPCR alfa akan lepas dan pindah ke bagian tengah dekat dengan adenilase siklase dan menempel padanya. Adenilase siklase pada umumnya memproduksi siklik AMP. ATP dikonversikan menjadi siklik dan siklik AMP akan berpindah ke saluran kalium untuk menghambatnya.
Akibatnya tidak akan ada kalium pada cairan ekstraseluler, tapi saat tubuh mengonsumsi subunit alfa akan berpindah ke adenilat siklase dan menghambat produksi siklik AMP, sehingga ion kalium yang sebelumnya terhambat mampu berpindah ke cairan ekstraseluler. Ketika terdapat banyak ion positif di cairan ekstraseluler, akan terjadi peristiwa hiperpolarisasi membran. Reseptor opioid akan berubah menjadi nosiseptor yang merupakan reseptor rasa sakit. Nosiseptor menimbulkan rasa sakit, tetapi hiperpolarisasi mengurangi rasa sakit itu karena membuat sel mengalami hiperpolarisasi dalam sel menjadi tidak aktif. Selain itu, ketika morfin berada di dalam tubuh manusia akan mengalami penurunan produksi siklik AMP. Berkurangnya siklik AMP menyebabkan perubahan dalam lebih rendah jumlah masuknya kalsium. Hal ini menyebabkan penurunan pelepasan neurotransmitter. Nosiseptor akan menjadi rangsang dalam hal neurotransmitter dilepaskan ke sinapsis neuron berikutnya. Akibatnya, jika tubuh mengalami penurunan neurotransmitter yang dilepaskan, maka nosiseptor itu tidak akan bisa meneruskan sinyal rasa sakit dan tubuh akan memiliki penurunan rasa sakit. Kecanduan morfin berlanjut setelah neuron seseorang beradaptasi dengan morfin. Neuron GABAergic dan saraf lain di otak masih ingin mengirim sel ke tubuh, jadi otak mulai menyesuaikan diri. Organ tersebut menghasilkan AMP siklik 3 hingga 4 kali lebih banyak, senyawa yang memicu neuron untuk menyalakan sinyal listrik. Itu berarti bahkan ketika seorang mulai menghilangkan morfin, neuron menyala secara ekstensif. Ketika morfin mulai dikonsumsi kembali, maka obat tersebut akan menyebabkan sembelit, memperlambat pernapasan, memicu diare, dan meningkatkan tekanan darah. Selain itu, nukleus accumbens dan amigdala memperkuat perasaan disforia dan kecemasan. Semua hal negatif ini masuk ke korteks prefrontal, yang semakin mendorong keinginan untuk mengkonsumsi morfin. Pemerintah Indonesia memiliki Badan Narkotika Nasional atau BNN yang terus melakukan berbagai upaya untuk berperang melawan narkoba. Bukan tanpa alasan, karena menurut data dari United Nations Office on Drugs and Crimes atau UNODC, di tahun 2020, ada 275 juta orang penyalahgunakan narkoba di seluruh dunia. Tapi di Indonesia sendiri, survei prevalensi penyalahgunaan narkoba oleh BNN tahun 2020 menunjukkan lebih dari 3,4 juta penduduk Indonesia telah terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Sesuai instruksi dari Presiden nomor 2 tahun 2020 tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN, BNN sebagai ujung tombak pun menggabungkan kampanye War on Drugs atau Perang Melawan Narkoba. Di tengah mencamai kampanye perang terhadap narkoba, pemerintah mengajak kerjasama dan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk ikut angkat senjata melawan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Sebagai sinergi dari kolaborasi dari semua pihak menjadi kunci untuk memastikan agar War on Drugs tidak jadi tempat demi mewujudkan Indonesia yang bersih dari penyalahgunaan narkoba. Kita sebagai masyarakat Indonesia dapat ikut berpartisipasi dalam intervensi berbasis masyarakat atau IPM melalui agen pemulihan. Agen pemulihan ini adalah warga masyarakat Indonesia yang tinggal di desa kelurahan yang berperan untuk mendampingi dan memantau para korban dari penggunaan narkoba tingkat ringan. Cara yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat Indonesia adalah melaporkan tindakan penggunaan narkoba atau jual beli narkoba kepada BNN. Sementara itu, bagi para pengguna narkoba sendiri, jika ia melaporkan diri kepada BNN, maka BNN akan menjamin bahwa ia tidak akan diproses pidana, namun justru mendapatkan pelayanan gratis dari masyarakat berupa rehabilitasi. Kita perlu ingat bahwa penggunaan narkoba tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan hanya akan memperburuk keadaan. Sekali kita mencoba narkoba, maka kita akan sulit untuk lepas dari narkoba, bahkan jika kita sudah kecanduan. Terutama bagi kita para remaja, jangan sekali-sekali kita mencoba narkoba, karena kami dan kita adalah masa depan bangsa ini.